Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Islamic Customer Financing yang beranggotakan yang pertama ada Muhammad Zuan Arif Salam NIM 181080341, yang kedua ada Muhammad Farhan Nuradikan NIM 181080343, dan yang terakhir ada Alfi Rizky Arjunta Al-Munawir NIM 181080344. Sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam materi, yang perlu kita ketahui yaitu mengenai pengertian kredit. Di sini pengertian kredit adalah pengaturan untuk menerima uang tunai, barang atau jasa sekarang dan membayarnya di masa depan. Kredit dapat dibagi menjadi dua, yaitu kredit pribadi atau individu dan kredit organisasi atau bisnis. Selanjutnya, pentingnya konsumen kredit dalam perekonomian. Konsumen kredit sudah ada sejak zaman kolonial. Pada saat itu, kredit hanya dilakukan oleh orang kaya saja. Menurut para ekonom, keberadaan konsumen kredit sebagai kekuatan utama ekonomi. Generasi muda adalah yang paling mendominasi dalam hal ini, karena pertumbuhannya yang mencapai 30% dari populasi. Hutang kredit menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat guna memenuhi kebutuhan mereka. Materi selanjutnya yaitu penggunaan dan penyalahgunaan kredit. Kredit berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik untuk individu maupun untuk organisasi, seperti belanja, bahan-bahan pokok, dan juga bisa sebagai dana darurat. Selain itu, penyalahgunaan kredit biasanya terjadi akibat kurangnya kontrol dalam melakukan kredit, sehingga perputaran keuangan akan terganggu, seperti membeli pakaian atau alat elektronik guna memenuhi tren di masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keunggulan kredit. Di sini terdapat beberapa keunggulan kredit, di antaranya pembayaran berdasarkan pendapatan masa depan. Yang kedua, kartu kredit mengizinkan pembelian barang meskipun dananya sedikit. Yang ketiga, kredit lebih dari pengganti uang tunai karena berbagai layanan yang ditawarkan. Yang keempat, dengan penggunaan kredit dirasa lebih aman. Yang kelima, jeda pembayaran yang cukup lama. Yang keenam, kredit menunjukkan stabilitas. Jika kita di slide sebelumnya membahas mengenai keunggulan kredit, maka di slide ini kita akan membahas mengenai kerugian kredit. Di antaranya adalah godaan dalam mengeluarkan uang yang relatif banyak. Yang kedua, kehilangan barang berharga apabila mengalami gagal bayar. Yang ketiga, kebutuhan atas uang yang relatif banyak guna membayar layanan kredit. Dari keunggulan kredit dan kerugian kredit, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan kredit memberikan akses layanan ke barang dan jasa, fleksibilitas dalam pengelolaan uang, keamanan dan kenyamanan, bantalan dalam keadaan darurat, sarana untuk meningkatkan sumber daya, dan peringkat kredit yang baik jika Anda membayar kembali utang tepat waktu. Tapi ingat, penggunaan kredit adalah koin dua sisi. Keputusan cerdas untuk penggunaan menuntut evaluasi yang cermat atas hutang Anda saat ini, pendapatan masa depan Anda, biaya tambahan, dan konsekuensi dari pengeluaran berlebihan. Jenis kredit dari segi tujuan ada dua, yaitu satu kredit konsumtif, dua kredit produktif. Kredit konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam konsumsi. Kredit konsumtif dibagi ke dalam dua bagian, yaitu kredit konsumtif untuk umum. Umum itu dalam artian individu, perorangan. Terus ada dua kredit konsumtif untuk pemerintah. Terus yang kedua, kredit produktif bertujuan untuk memperlancar jalannya produksi, mulai dari bahan mentah, pengolahan, sampai barang jadi. Kredit produktif ini untuk memperlancar usaha atau bisnis. Lanjut, jenis kredit dari segi jangka waktu itu ada 4 diantaranya, yaitu satu, short term credit atau kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka maksimum 1 tahun. Dua, intermediate term credit atau yang disebut dengan kredit jangka waktu menengah, yaitu suatu bentuk kredit yang berjangka waktu 1 tahun sampai 3 tahun. Tiga, long term credit, kredit jangka panjang,
yaitu bentuk kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Terus yang keempat, demand loan atau call loan ialah suatu bentuk kredit yang setiap waktu dapat diminta kembali. Lanjut, jenis kredit dari segi tujuan penggunaan, yaitu ada dua, kredit modal kerja dan kredit investasi. Kredit modal kerja adalah kredit yang bertujuan untuk modal kerja atau kegiatan usaha untuk memulai usaha maupun memperluas usaha. Kalau kredit investasi yaitu jenis kredit yang digunakan untuk kegiatan berinvestasi. Jenis kredit ini sifatnya sedekah, yaitu memberikan keuntungan dan kegiatan berinvestasi. Jika dilihat dari namanya yaitu investasi, dapat dikatakan secara umum jenis kredit ini berkaitan dengan jangka waktu yang relatif lama, baik dari segi perolehan keuntungan maupun pengembaliannya. Contoh, penggunaan jenis kredit ini adalah untuk investasi perkebunan kelapa sawit atau karet yang umumnya membutuhkan waktu lama untuk menunggu waktu panennya. Lanjut, jenis kredit yang disalurkan berdasarkan bentuk. Ada dua, yaitu cash loan atau pinjaman tunai, yaitu kredit ini seperti kredit pada umumnya. Yang kedua, non cash loan atau pinjaman tidak tunai. Pinjaman ini dalam bentuk komitmen dan janji menjamin, atau biasanya kredit tetapi yang dikredit adalah surat-surat berharga yang tujuan non cash loan. Pinjaman tidak tunai ini adalah agar bisa mendapatkan berkah dari biaya yang dikelola dari pemberian fasilitas tersebut. Terus lanjut, jenis kredit menurut sumber dana, yaitu satu, kredit dengan dana bank sendiri, dua, kredit dengan dana di luar negeri. Mengukur kapasitas kredit kita, yaitu dengan cara, ada beberapa cara. Di antaranya satu, pikirkan tujuan atau kegunaan uang pinjaman tersebut. Dua, hitung jumlah pinjaman. Tiga, tingkat kesanggupan membayar. Empat, alternatif meminjam yang pas. Lima, mencatat total pengeluaran. Enam, kesanggupan membayar. Tujuh, mengelola pinjaman dengan baik. Pikirkan tujuan atau kegunaan uang pinjaman tersebut. Jadi sebelum kita meminjam uang, itu pikirkan tujuan uang yang akan kita pinjam itu untuk apa. Jika itu benar-benar penting, bisa kita pinjam. Jika sekiranya tidak benar-benar penting, itu mungkin ditahan dulu atau jangan pinjam dulu. Terus yang kedua, hitung jumlah pinjaman. Maksudnya hitung jumlah pinjaman itu kita sudah ada berapa pinjaman selain di bank tersebut. Nanti itu ditotal semua. Tiga, tingkat kesanggupan membayar. Jika sudah ditotal semua pinjaman kita, apakah kita sanggup untuk membayarnya dengan jangka waktu tertentu ya pastinya. 4, alternatif meminjam yang pas. Maksudnya alternatif meminjam yang pas ini kita bandingkan antara bank A, bank B, dan bank C, persyaratan, terus bunga, jangka waktu, dan lain-lain itu kita pertimbangkan mana yang lebih mudah. Terus selanjutnya mencatat total pengeluaran. Jika total pinjaman semua itu sudah ditotal, tambahkan dengan mencatat total pengeluaran. Itu
berapa, apakah kita sanggup untuk membayarnya, ditambah dengan total pengeluaran tadi. Terus selanjutnya kesanggupan membayar. Jika kita sanggup, maka tidak apa-apa kita meminjam di bank tersebut. Jika sekiranya kita tidak sanggup, bisa kita tunda dulu untuk meminjam di bank tersebut. Terus yang terakhir, mengelola pinjaman dengan baik. Jikapun jadi untuk meminjam, maka kita harus mengelola pinjaman dengan baik, karena itu yang akan menjadikan keuangan kita itu berjalan dengan lancar atau tidak, pinjaman kita itu bisa tertutup, bisa lunas atau tidak, itulah tergantung pengelolaan kita. Baik, yang selanjutnya adalah applying for credit. Ketika Anda sudah siap untuk mengajukan kredit, itu berarti Anda juga harus siap menghadapi apa yang menurut kreditur penting dalam memutuskan apakah Anda layak mendapatkan kredit atau tidak. Termasuk beberapa hal yang tidak dapat dipertimbangkan secara hukum dalam keputusan mereka. ECOA atau Equal Credit Opportunity Act memulai semua pemohon kredit dengan pijakan yang sama. Ditegaskan bahwa ras, warna kulit, usia, jenis kelamin, status pernikahan, dan faktor tertentu lainnya tidak digunakan sebagai alat diskriminasi. Dalam bagian manapun dalam transaksi kredit, hak wanita akan selalu dilindungi oleh ECOA. Wanita harus membangun dan melindungi sendiri sejarah kredit mereka tersendiri. Ada 5C dalam manajemen kredit. Yang pertama, karakter atau karakter, yaitu sikap peminjam terhadap kewajiban kredit. Karakter merupakan faktor terpenting dalam melakukan permohonan kredit. Yang kedua, capacity atau kapasitas, kemampuan finansial Anda untuk memenuhi kewajiban kredit, yaitu melakukan pembayaran pinjaman secara rutin sesuai dengan jadwal yang ada dalam perjanjian kredit. Yang ketiga, capital atau modal, yaitu mengacu pada aset atau kekayaan bersih Anda. Semakin besar modal Anda, maka semakin besar pula kemampuan Anda dalam mengembalikan pinjaman. Yang keempat, collateral atau agunan, yaitu aset yang Anda janjikan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pinjaman. Jika Anda gagal memenuhi persyaratan perjanjian kredit, maka pemberi pinjaman dapat memiliki kembali agunan dan kemungkinan menjualnya untuk melunasi hutangnya. Yang kelima yaitu condition atau kondisi, yaitu mengacu pada kondisi ekonomi umum yang dapat mempengaruhi kemampuan Anda untuk membayar kembali pinjaman. Lalu, bagaimana jika pengajuan kredit ditolak? Pertama, tanyakan pertanyaan jika pengajuan Anda ditolak. ECOA memberikan Anda hak untuk mengetahui alasan spesifik penolakan tersebut dan apa penyebabnya. Yang kedua, bagaimana saya dapat meningkatkan skor kredit saya? Nilai kredit adalah cuplikan dari isinya laporan kredit Anda pada saat itu dihitung. Langkah pertama dalam meningkatkan skor Anda adalah meninjau laporan kredit Anda untuk memastikan keakuratannya. Perilaku kredit jangka panjang dan bertanggung jawab adalah cara paling efektif untuk meningkatkan nilai masa depan. Yang selanjutnya yaitu menghindari dan memperbaiki kesalahan kredit. Cara terbaik untuk mempertahankan reputasi kredit Anda yaitu dengan membayar hutang tepat waktu. Fair Credit Billing Act atau FCBA menetapkan prosedur untuk segera memperbaiki kesalahan penagihan, menolak membuat kartu kredit atau pembayaran kredit bergulir atas barang yang rusak, dan segera mengkredit pembayaran Anda. Lalu bagaimana jika ada kesalahan dalam penagihan?
Jika menurut Anda tagihan Anda salah atau Anda ingin informasi lebih lanjut tentang itu, maka lakukan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, beritahu kreditur secara tertulis dalam waktu 60 hari setelah tagihan dikirimkan. Kemudian, panggilan telepon tidak akan melindungi hak Anda. Pastikan untuk mengirim ke alamat yang daftar kreditur untuk pertanyaan penagihan. Berikan nama dan nomor rekening Anda kepada kreditur. Katakan bahwa Anda yakin tagihan tersebut ada kesalahan dan jelaskan kesalahan tersebut. Sebut jumlah atau item yang Anda curigai sebagai kesalahan dalam tagihan tersebut. Kemudian bayar semua bagian yang tidak disengketakan. Selanjutnya, peringkat kredit Anda sebelum sengketa. Kreditur tidak boleh mengancam peringkat kredit Anda saat Anda menyelesaikan sengketa penagihan. Setelah Anda menulis tentang kesalahan penagihan, kreditur dilarang memberikan informasi yang akan merusak reputasi kredit Anda kepada kreditur atau biro kredit lain. Dan sampai keluhan Anda dijawab, kreditur tidak boleh mengambil tindakan apapun untuk mengumpulkan jumlah yang disengketakan. Yang ketiga, barang atau layanan rusak. Undang-undang penagihan kredit yang adil menetapkan bahwa Anda dapat menahan pembayaran atas barang yang rusak atau layanan buruk yang Anda beli dengan kartu kredit selama Anda melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah dengan pedagang. Yang terakhir, krisis identitas. Apa yang harus dilakukan jika identitas Anda dicuri? Yang pertama, hubungi Departemen Penipuan untuk masing-masing dari 3 biro utama. Beritahu mereka untuk menandai file Anda dengan peringatan penipuan. Yang kedua, hubungi kreditur untuk setiap akun yang telah dirusak atau dibuka secara ilegal atau curang. Yang ketiga, ajukan laporan polisi. Simpan salinannya jika kreditur Anda membutuhkan bukti kejahatan tersebut. Yang keempat, jika Anda yakin pencuri identitas telah mengakses ATM Anda, maka berhentilah melakukan pembayaran dengan ATM itu. Yang terakhir, jika masih tetap mengalami masalah dengan akun Anda, segeralah hubungi pihak kreditur untuk segera menindaklanjuti secara tertulis. Berikut adalah contoh perhitungan kredit di lembaga keuangan syariah. Kami mengambil contoh kasus KPR syariah dengan akad murabahah. Pak Jaya berencana membeli rumah secara kredit melalui lembaga keuangan syariah. Harga rumah yang diinginkan Pak Jaya adalah 300 juta. Dengan uang muka sebesar 20% dari harga rumah, yaitu 60 juta. Pak Jaya mengambil tenor 15 tahun dengan keuntungan 5% untuk lembaga. Berapakah angsuran yang harus dibayar Pak Jaya setiap bulannya? Dalam kasus ini, rumus yang dipakai adalah sebagai berikut: harga asli rumah dikali keuntungan bank dikali platform plus harga asli rumah dibagi bulan tenor. Berdasarkan perhitungan dengan rumus berikut, didapat hasil sekitar 2.300.000 untuk angsuran setiap bulannya. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.